Pernah nggak kamu merasa bukan dunia yang mengendalikanmu, tapi kamu sendiri yang mulai kehilangan pegangan? Kamu tetap bangun pagi, tetap menjalani hari, tetap terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam ada sesuatu yang tidak lagi utuh. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana tapi keras. Bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan cara kita meresponsnya. Dan ketika respons itu tidak lagi kita kendalikan, saat itulah hidup mulai mengendalikan kita. Di video ini kita akan membahas 7 tanda ketika kamu perlahan mulai kehilangan kendali atas dirimu sendiri, menurut sudut pandang Stoikisme. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan. Para Stoik percaya bahwa hidup terbagi 2, hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak. Pikiran, penilaian, sikap, itu milik kita. Reaksi berlebihan, emosi liar, keputusan impulsif, itu tanda kendali mulai lepas. Sekarang, coba dengarkan pelan-pelan. Tanda pertama, emosimu lebih cepat daripada pikiranmu. Kamu marah dulu, baru menyesal. Kamu bereaksi dulu, baru berpikir. Dalam Stoikisme, ini tanda paling awal hilangnya kendali. Epictetus berkata, bukan hal yang terjadi yang mengganggu kita, tapi penilaian kita tentang hal itu. Saat emosimu memimpin, penilaianmu tertinggal, dan hidup yang dikendalikan emosi selalu berakhir dengan penyesalan. Tanda kedua, kamu terganggu oleh hal-hal kecil. Komentar orang, nada bicara, tatapan singkat. Hal-hal kecil terasa besar karena kendali batinmu melemah. Stoik tidak kebal emosi, tapi mereka tidak menyerahkan kendali pada hal sepele. Saat hidupmu mudah terguncang, itu bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena fondasimu sedang rapuh. Tanda ketiga, kamu merasa harus selalu membela diri. Setiap kritik terasa serangan, setiap perbedaan terasa ancaman. Padahal, Marcus Aurelius mengingatkan, jika kamu benar, tidak perlu marah. Jika kamu salah, tidak perlu membela diri. Orang yang menguasai dirinya tidak sibuk membuktikan apapun. Saat kamu terus membela diri, kendali sudah berpindah ke ego. Tanda keempat, kamu menyalahkan keadaan atas semuanya. Cuaca, orang lain, masa lalu, semua jadi alasan. Stoikisme keras di sini. Menyalahkan keadaan sama dengan menyerahkan kendali. Hidup mungkin tidak adil, tapi responmu tetap pilihanmu. Dan selama kamu menyalahkan dunia, kamu tidak sedang memimpin hidupmu sendiri. Tanda kelima, kamu hidup di masa lalu atau terlalu takut masa depan. Menyesali yang sudah lewat, mengkhawatirkan yang belum terjadi. Stoik mengajarkan hidup di saat ini. Marcus Aurelius menulis, kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Saat pikiranmu tidak hadir di hari ini, kendali hidupmu ikut menghilang. Tanda keenam, kamu mulai kehilangan disiplin kecil. Bangun jadi berantakan. Janji ke diri sendiri mulai dilanggar. Hal kecil terus ditunda. Ini bukan soal malas, ini soal kendali. Stoik percaya, penguasaan diri dimulai dari hal paling sederhana. Jika kamu tak lagi mengatur hal kecil, jangan kaget kalau hidup terasa kacau. Tanda ketujuh, kamu merasa hidupmu dikendalikan orang lain. Ekspektasi, validasi, pengakuan. Kamu bergerak bukan karena nilai, tapi karena tekanan. Stoikisme mengajarkan kebebasan sejati, bebas dari kendali orang lain atas batinmu. Saat hidupmu dikendalikan opini, kamu bukan lagi pengemudi, kamu penumpang. Jika kamu menemukan dirimu di beberapa tanda ini, itu bukan aib, itu pertanda kamu masih sadar. Stoikisme tidak menjaminkan hidup mudah, tapi menjanjikan kendali. Dan kendali adalah bentuk kekuatan paling sunyi yang bisa dimiliki manusia. Kamu tidak perlu mengendalikan dunia, cukup kendalikan dirimu. Karena saat kamu menguasai pikiranmu,
Tidak ada keadaan yang benar-benar bisa menjatuhkanmu.